Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Hari ini saya mengundang saudara kalau mau ikut kebaktian 2 kali, nanti sore boleh ajak orang-orang sakit datang, kita berbicara mengenai kesehatan, mengenai kesembuhan juga. Ya. Soal mujizat terjadi, sembuh apa tidak nanti sore, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang bekerja. Ya. Tapi tidak ada yang mustahil. Oke, kita berbicara pagi ini mengenai keluarga sorgawi, keluarga seperti sorga, keluargaku, sorgaku, harusnya begitu. Ya. Tapi banyak orang merasakan keluarganya itu nerakanya. Jadi kalau bisa pagi-pagi segera pulang, pergi keluar dari neraka, malam-malam selama mungkin, semalam mungkin, ngobrol dulu, ngafe dulu ya. Supaya kalau pas pulang masuk ke rumah, maka setannya sudah pada tidur gitu ya. Karena banyak orang menikah itu berpikir pasangannya setan. Ya. Siapa di sini yang sudah menikah? Angkat tangannya. Ya, dibalik. Yang belum menikah, angkat tangan. Yang belum menikah. Yang belum menikah, angkat tangan. Wih, ini wajah-wajah penuh pengharapan. Ya, mencari cinta. Senang lihat orang belum menikah itu senang. Lihat wajahnya itu senang gitu ya. Kadang lihat sudah menikah itu prihatin saudara ya. Wajahnya kayak penuh penyesalan gitu ya. Yang belum menikah itu ajaib saudara ya. Punya pacar mereka, pikir loh kamu beda gereja loh sama pacar kamu, beda sinode loh, beda aliran loh, kamu beda suku lagi, beda ekonomi juga. Kak Jarod, saya sudah berdoa Kak, saya yakin banget Pak, pacar saya dari Tuhan. Orang pacaran yakin banget pacarnya dari Tuhan. Itu namanya ibu-ibu tuh yakin banget suaminya bukan dari Tuhan. Itu yang sudah menikah begitu. Aduh saya salah Pak Jarod. Mama saya sudah melarang saya menikah sama kunyuk satu itu Pak. Tapi ya saya sudah apa boleh buat Pak, ini memang salib yang harus saya pikul. Jadi banyak ibu-ibu tuh merasa suaminya salib. Bapak gimana Pak? Waduh Pak, istri saya bukan penolong saya Pak, tapi penggonggong, penodong, pengerongrong Pak. Dia itu duri dalam hidup saya Pak, yang dipakai Tuhan membentuk karakter saya Pak. Jadi Bapak yakin istrinya duri, sementara ibu yakin suaminya salib. Jadi pernikahannya salib berduri. Itu berat sekali tuh kalau pernikahan tuh salib saudara ya. Wih, Tuhan Yesus tuh pikul salib dari jam 9 itu sampai jam 3. Lah kalau pernikahan itu salib, berapa lama coba? Oke, pernikahan itu apa sih bagi yang belum menikah? Atau bagi yang sudah menikah? Gampangnya begini teman ya, yang belum menikah nih saya kasih tahu ya. Kalau Anda nanti menikah usia 30, kemungkinan besar Anda akan meninggal usia 80. Kalau Anda menikah usia 75, mungkin akan menikah usia 75. Dan kalau kalian menikah usia 20, mungkin akan meninggal usia 70. Artinya makin cepat menikah, Anda makin cepat mati. Yang belum menikah, Anda tidak percaya? Coba lihat wajah-wajah yang sudah menikah itu loh. Makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis-garis penderitaannya. Jadi yang sudah menikah silakan dihitung ya. Dihitung sendiri pasti berapa tahun lagi hidup sama makhluk hidup satu itu. Siapa yang nikahnya belum 5 tahun aja lah, gampangnya yang belum nikahnya belum 5 tahun coba angkat tangannya. Yang usia nikahnya belum 5 tahun. Ada? Ada di sini yang nikahnya belum 5 tahun? Ada. Oke. Ibu di sana berapa tahun, Bu? Nikah? Belum 1 tahun. Ibu masih tidur sama dia 49 tahun lagi. Ambil nafas dalam-dalam. Minta kekuatan dari Tuhan. Yang lain silahkan aja hitung sisanya masing-masing ya. Berapa lama lu masih hidup sama satu itu. Banyak orang tidak sanggup saudara ya. Makanya kalau yang belum menikah, yang belum menikah itu ajaib saudara. Wih, belum menikah punya pacar, setiap sore-sore nyanyi lagu, ku mau di sana, lalu berangkat apel saudara ya. Sampai di rumah pacarnya ganti lagu, ku mau tetap di sini. Itu sudah menikah. Ya, menikah 3 tahun nyanyinya lagu banyak perkara. 3 tahun udah banyak perkara. Nikah 5 tahun, 10 tahun, dia sanggup, Yesus sanggup, tapi saya enggak sanggup. Nikah 10 tahun, 15 tahun, mulai konseling, boleh cerai enggak Pak Pendeta? Enggak boleh, aduh enggak boleh gimana ya gitu ya. Maka ganti lagu, saat tiada jalan. Nikah 20 tahun lagunya makin sedih kawan. Aku berserah
kamu terserah. Terserah kamu mau ke gereja syukur, aku gak ngajak lagi lah. Terserah kamu makan apa tidak, yang penting aku udah masak, kebetulan di sini. Terserah kamu lah, terserah kamu lah, terserah. Itulah nikah 30 tahun, lagunya sedih. Paling sedih nikah 50 tahun. Sudah gak bisa nyanyi lagi. Dia berbaring dan dinyanyikan. Ku tak membawa apapun juga. Hei, jadi yang belum menikah, masihkah kau mau menikah? Apakah imanmu goncang hari ini tentang pernikahan? Saya berkata begini bukan apa-apa, bukan aku nakuti. Setidak-tidaknya yang belum menikah, kalau nanti Anda menikah dan mengalami, setidaknya engkau ingat apa yang kukatakan kepadamu ketika aku lagi bersama-sama dengan kamu. Jadi, menikah itu tidak seindah yang dibayangkan. Banyak orang belum menikah sehat-sehat, setelah menikah mereka penyakitan semuanya. Karena ternyata pasangannya sumber stresnya. Dan sumber stres karena pasangan itu namanya stres sistemik. Ya. Stres yang sistemik harus membutuh juga penyelesaian yang holistik atau sistemik. Dan tidak ada yang tidak bisa sembuh dalam dunia ini. Ya, selama hayat masih dikandung badan. Nanti sore kita bahas. Hubungan antara stres sistemik, antara kesehatan mental dengan kesehatan badan. Tapi hari ini kita bahas bagaimana keluarga itu bisa seperti sorga. Di sorga nggak ada orang sakit. Ya saya pengen sih meninggal bisa 120. Pengennya saya, besok mati pun siap. Tapi saya pengen meninggal itu karena tugas saya di bumi sudah selesai. Bukan asam urat, bukan kolesterol, bukan diabetes, bukan jantung, bukan stroke. Nggak ada ayatnya Musa stroke lalu dia meninggal. Nggak ada Elia. Ya ada ayatnya sih, Stefanus dilempari batu itu ada. Itu lebih alkitabiah, mati yang lebih alkitabiah dari dikebukin orang. Gitu ya. Karena imannya, bukan karena kesalahannya. Ayub hidup 140 tahun lagi. Tapi keluarga ternyata menjadi sumber stres utama. Bukan pekerjaan, bukan pelayanan, walaupun itu juga kadang bikin stres. Ya, tapi keluarga. Cerita sedikit menyimpang, ada pengusaha hebat luar biasa, sukses dahsyat luar biasa. Diwawancarai, Pak, apa rahasia Bapak sukses? Dan dia berkata, kalau saya ada masalah, saya buka dompet saya dan saya lihat foto istri saya. Ya. Orang berkata apa? Di balik orang sukses ada wanita hebat? Tidak demikian kisah hari ini. Hari ini pengusaha itu ditanya, kenapa demikian Pak? Ada masalah yang berat, debt collector, supplier nakal, buyer gak karu-karuan. Dia buka dompet, dia lihat wajah istrinya. Dan dia berkata begini, yang satu ini aja aku sanggup hadapi. Apalagi yang lain. Ini yang paling susah di dunia ini. Yang lain gak ada artinya, saudara. Debt collector tuh baik banget kawan. Ada pengusaha, ketemu debt collector, utangnya berapa? 100 juta. Lu bayar, dia baik, ngajak makan. Bayar utangnya, selesai, gak nagih lagi. Itu debt collector. Istri itu nagih seumur hidup. Anda mau tarik duit di mana? Ngerti dia, punya marifat dia. Anda akan ditagih sampai Anda mati, saudara. Tapi saya gak pernah ditagih sama istri saya. Apa rahasianya? Karena uang saya sama dia semuanya. Kalau saya pergi pelayanan, Pak minta rekening buat transfer pelayanan, ya aku kasih rekeningnya dia. Ada yang tes berbayar, tes kesehatan, ya, yang bukan gratis, coba yang publik, yang kemarin hari Sabtu. Kita kasih rekening istri saya kan, emangnya rekening saya? Enggak, semua masuk rekening istri. Itu cara membuat damai di bumi. Damai di bumi. Damai di bumi. Banyak orang Pak Jarod, kayaknya Pak Jarod tuh cinta banget sama istrinya. Pak Jarod kayaknya sayang banget sama istrinya. Sayang banget lah, sayang bener. Dia nggak ada pun aku bercerita mengenai kebaikannya. Bapak-bapak di sini, siapa yang cinta istrinya? Angkat tangannya. Ibu lihat, suamimu angkat tangan. Sodok dia. Siapa bapak yang mau cinta istrinya? Angkat tangan Bapak. Saya mau nasihati bapak-bapak yang angkat tangan. Rahasia kenapa saya cinta dia. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kenapa saya cinta dia?
Saya punya rumah halamannya 1.500 meter. 1.500 meter, 1 meter itu 12 juta. 20 miliar hanya untuk halamannya di luar bangunan. Saya punya sekolah, saya punya kolam renang. Sekolah pun 2. Itu udah nggak kurang dari 70 miliar. Saya namanya semua aset itu nama istri. Makanya saya berdiri di ujung halaman rumah saya. Dan saya lihat rumah saya. Saya harus cinta istri saya. Saya harus cinta istri saya. Saya nggak punya pilihan lain, saudara. Saya nggak punya pilihan lain. Maka Bapak juga harus mengalah sama istri. Kenapa Bapak harus mengalah sama istri? Karena Bapak tidak punya pilihan lain. Karena makhluk hidup satu itu tak terkalahkan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Gimana kalau gitu Pak, keluarga serasa di sorga? Maka kita mulai dengan berkatnya dulu, karena jemaat suka berkat. Apa sih berkatnya kalau keluarga itu takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi? Apalagi berkatnya, di dalam rumahnya ada kekayaan. Saya keluarga miskin, lahir tahun 63, ini bapak saya depan rumahnya, saya nggak nunjukin lukisannya, tapi boleh juga ya. Tapi dindingnya bambu, atapnya daun, lantainya tanah, sampai ke tempat tidur, itu pun bukan rumah bapak saya jagai tanahnya orang lain. Jadi kita keluarga miskin. Ya paling tidak saya bersyukur kalau saya mewarisi bakat melukis dari orang tua saya. Tapi waktu saya masih miskin, saya kuliah tinggal di pinggir sungai Ciliwung, rumah liar. Saat itulah saya berani cari pacar, walaupun saya orang miskin. Dan pacar saya syaratnya yang takut akan Tuhan, saya memenuhi syaratnya. Tapi saya orang Jawa miskin dan keluarga istri saya itu Tionghoa, cantik, putih, imut-imut, keluarga ekonomi menengah ke atas. Maka kami 6 tahun pacaran dan nggak dinikah-nikahkan. Karena mertua saya kayaknya ragu-ragu kenapa pacarnya Jawa miskin. Jawa nggak masalah sih, tapi soal miskinnya itu. Akhirnya saya kuatkan pacar saya, kamu jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang kaya itu bisa jatuh, orang miskin nggak bisa jatuh. Lalu pacar saya nguatin mertuanya gitu ya, akhirnya dinikahkan sih. Saya cerita saja ya, pacar saya itu menguatkan orang tuanya dengan Mazmur 103 tadi. Ya, Pak, pacar saya ini ketua persekutuan di kampus, usir setan, bakar jimat, kekudusannya radikal. Kita pacaran 6 tahun, enggak pakai macam-macam, masih perawan. Bahkan istri saya ajaib dia 6 hari setelah menikah masih perawan. Karena saya kurang nasib. Kayak saya nasibnya kurang bagus dalam hal pernikahan, yaitu di hari pernikahan istri saya datang bulan. Dan Alkitab berkata itu najis gitu ya. Jadi saya ikuti Taurat. Saya cukup kuat dengan Taurat. Nah, singkat cerita ketika menikah, kami menikah hanya dengan biaya nggak lebih dari 2 juta rupiah. Kami nggak ada undangan pernikahan. Keluarga inti bikin tenda depan rumah, kenalan tetangga 50 orang dikumpuli. Semua kenalan saya, teman kerja, teman kantor, teman sekolah, teman kuliah, tak kasih WA. Pemberitahuan akan menikah Jarod Wijaneko dengan Esther Setiawati, tanggal segala macam. Yang tinggal dekat ketemu gereja, fotokopi di kertas manila. Judulnya pemberitahuan akan menikah tanggal. Teman itu bilang, kamu tuh ngundang apa enggak? Ya dibaca aja. Judulnya apa? Pemberitahuan. Ya sudah. Kayaknya sampai hari ini belum ada orang kedua yang menikah itu judulnya pemberitahuan. Bodoh amat, saya tidak peduli apa kata orang. Saya gak punya duit, saya gak mau utang setelah menikah. Saya bilang sama bapak saya punya duit 2 juta, cukupkan ini untuk biaya pernikahan kami. Bapak juga gak boleh utang. Kami menikah sangat sederhana. Tapi singkat cerita 10 tahun setelah menikah, saya bisa bangun rumah untuk istri saya. Cukup besar yang tadi saya katakan ya, halamannya ya cukup luas di sebuah klaster yang masuk saja nggak punya digital card yang nggak bisa masuk kecuali tinggal KTP di situ gitu ya. Klaster terbaik 7 tahun berturut-turut di Bintaro Jaya. Mertua saya datang dan mengucap syukur untuk rumah ini dan dia peluk anaknya dan berkata, nak kamu nggak salah menikah gitu ya. Terlambat pengakuannya. Jadi selama ini mungkin dia masih ragu-ragu nih, gimana nasib anak saya ini gitu ya, dinikahi sama Jawa satu itu gitu ya. Tapi paling tidak saya mau tunjukkan kepada saudara, kepada jemaat bahwa firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Saya orang miskin, tapi saya takut akan Tuhan. Saya tidak punya uang waktu menikah. Dan saya masih bersyukur juga istri saya juga makhluk ajaib dia.
Orang Tionghoa putih, cantik, imut-imut, sipit, luar biasa, putihnya luar biasa. Begitu menikah mau diajak di pinggir kuburan. Saya bilang sama istri saya, kamu nikah dengan saya, kamu hidup cara saya. Nggak ada pinjam uang mertua, nggak ada minta-minta. Kita tinggal di pinggir kuburan. Kita tinggal di kontrak rumah 450.000 6 bulan. Kontrakan rumah waktu itu kebanyakan sarjana kerja itu ya 15 juta setahun. Saya bilang sama dia, 14 juta kita simpan, kita tabung. Anggaran kontrak rumah, 1 juta kita cari kontrak rumah. Mana ada? Ku carikan pasti ada. Ya, saya bayar DP-nya, baru saya bawa istri tunjukin, ini kok udah bayar DP-nya, kita tinggal di sini. Istrinya kerja di Heru Gatot Subroto. Jadi kalau saya gereja ditanya, gerejanya di Kasa Pemuda waktu itu, Pak Niko buka cabang di sana, pertama kali, baru 1 kali ibadah, kami udah gabung. Dia akan tanya sama saya, Rod kamu tinggal di mana? Di belakang Gatot Subroto, itu jalan besar di Jakarta. Sama Komplek BI, belakangnya lagi. Sama Jaya Mandala, belakangnya lagi. Sama yang jual durian, belakangnya lagi. Itu kan kuburan, nah sebelahnya. Lompat parit, kebun pisang. Tapi kalau nanyanya nggak panjang, kita hanya bilang di belakang Gatot Subroto gitu. Saya tinggal di situ 3 tahun kawan. Motor saya nggak bisa masuk. Lompat parit, kebun pisang, tukang bakso sebelah saya, tukang sapu sebelah saya. Peduli apa kata orang. Teman mau datang, keluarga mau datang, saya bilang kita ketemu di lobi Hotel Indonesia. Saya kayak milenial zaman sekarang. Kalau janjian ketemu tuh di hotel, di kafe. Saya belum milenial, tapi sudah begitu. Karena nggak mungkin bawa tamu, bawa keluarga, bawa orang tua ke rumah kami. Lompat parit, kebun pisang, pinggir kuburan. 3 tahun saya di situ. Tapi 4 tahun setelah menikah, saya beli rumah cash. Walaupun masih kecil rumahnya. Terus diberkati, beli rumah yang tadi. Jadi firman Tuhan dikenabi bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan diberkati. Berkat yang kedua adalah anak cucunya perkasa di bumi. Anak pertama saya sekarang sudah jadi warga Singapura, punya apartemen, kerja keliling dunia. Dia ceramah ke Boston, dia ceramah ke New York, dia ceramah ke Hawaii, dia ceramah ke Sydney, dia ceramah di kota-kota besar dunia ini. 1 kali terbang, tiketnya bisnis kelas, hotelnya pasti bintang 5. 1 sesi ceramah $20.000, 2 kali sesi ceramah $40.000. Mau ngundang dia dekat juga dari Singapura, tapi sudah bilang sama dia, kalau gereja kamu kasih dia gratis. Ya, jangan pakai tarif karena pelayanan. Tapi kalau untuk bisnis, dia punya rate-nya $20.000 per jamnya. Dia pernah diundang juga sama pemerintah Jokowi, duduk bersama Renat Kasali untuk berbicara mengenai ekonomi outlook Indonesia ke depan. Anda ketik aja di Google atau di LinkedIn, 20 top international leader. Di dunia ini diambil 20 dia masuk. Anak-anak kami adalah anak-anak yang diberkati. Kelas 1 SD sampai 3 SMP ranking 1 terus. 3 SMP menang Asian Scholarship. 100 orang pandai Asia dikumpulkan, dia masih ada di situ. Nomor 2 ceritanya agak panjang, tadi malam sempat cerita bahwa dia hampir gak naik kelas waktu dia kelas 1 SD. Naik kelas bersyarat, tapi singkat cerita juga 6 tahun kemudian yang hampir gak naik kelas ini game addictive, dipanggil gak noleh, gak ada kontak mata, dia menang Asian Scholarship juga. Bahkan akademisnya melampaui kakaknya, semua pelajaran straight A. Maka dapat beasiswa lanjutan di NUS, kakaknya juga di NUS. Nomor 3 kuliah di RMIT, sekarang kerja di Leo Burnett. Dia pelukis kayak saya, malah lebih hebat daripada saya. Dan nasibnya lebih baik karena dia pelukis untuk juga digital. Edit film, konsep marketingnya bagus, sehingga dia direkrut oleh Leo Burnett itu perusahaan iklan internasional. Sekarang hari ini lagi di Malaysia, kerja di sana, tapi besok dia udah pulang lagi. Maka sebenarnya kisah anak-anak kami bukan anak-anak pinter, mereka anak-anak yang diberkati Tuhan. Bukti bahwa orang yang takut akan Tuhan, anaknya akan perkasa, nggak langsung. Maka anak saya pun nomor 2 pernah hampir nggak naik kelas, nomor 3, aduh. Itu Instagramnya dulu pernah, statusnya tuh fuck you, kata-kata kotor, kepala sekolah diberontak, waduh, guru dimaki-maki. Sampai saya itu berdoa loh, Tuhan, jangan sampai sekolah tahu itu anak saya Tuhan. Jadi anak kami bukan tanpa masalah, tapi kami selesaikan masalah. Anda masuk YouTube aja ketik parenting Jarot, anak nakal Jarot, anak berontak Jarot, anak autis Jarot, anak hiperaktif Jarot. Lebih dari 3.000 file saya upload di YouTube. Ya. Mau ikut kelas parenting juga ada, kelas parenting gratis ya WA Group Parenting. Tiap hari saya kasih tips parenting, ya itu namanya BA Group Parenting, ya. Maka saya menyimpulkan bagian pertama dulu bahwa takut akan Tuhan itu berkat dibolehkan.
Nggak peduli masa lalu, bangkrut, nggak punya uang, keluarga miskin, anaknya hampir nggak naik kelas. Ada namanya pemulihan. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, maka proses dimulai. Nah, sekarang gimana caranya, Pak? Supaya keluarga diberkati dengan seperti tadi contoh-contohnya. Maka nilai kerajaan sorga itu dibawa dalam keluarga. Nah, apa itu nilai dalam kerajaan sorga? Ayatnya saya tampilkan, saya jelasin, Anda sambil baca boleh ya. Nilai kerajaan sorga yang pertama itu adalah kebenaran. Saya nggak akan bahas. Kebenaran itu kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita dibenarkan karena mengaku dosa. Yang kedua adalah mengenai damai sejahtera. Nah itu saya bahas. Jadi gimana dalam keluarga itu damai sejahtera. Maka kita berkata, hiduplah dalam damai sejahtera setidak-tidaknya kalau itu tergantung padamu. Dan saya yakin Bapak Ibu akan sadar bahwa tergantung saya ini gitu. Tergantung ya, tergantung apa lagi? Mungkin suaminya yang sadar, tergantung saya nih. Kalau saya begini ya jadi emosi, jadi berantem dah. Kalau gitu saya akan ngalah deh sama istri gitu ya. Demi damai sejahtera saya ngalah, bukan berarti kalah gitu ya. Bapak harus ngalah. Kenapa? Tidak punya pilihan lain ya. Bisa Pak, mana mungkin Pak gak bisa mengalahkan istri. Kalau berdebat Pak, tak tempeleng dia, kalah dia diam Pak. Anda menang berdebat, tapi Anda kalah relasi. Anda tempeleng istri, diam dia, menang berdebat. Seminggu 2 minggu, Bapak pengen bercinta. Lebih lugasnya lagi pengen seks. Bapak mulai pegang-pegang istri, peluk-peluk istri, jangan peluk-peluk, jangan pegang-pegang. Nah, akhirnya Bapak seminggu, 2 minggu, 3 minggu gak bisa sentuh dia. Kok jadi begini ya? Akhirnya Bapak bilang sama istri, kalau mau ke mall, tak antar yuk. Mau beli apa? Tak beliin. Bapak baik-baikin istri. Dengan kata lain, Bapak ngalah. Bapak mulai ngalah. Makhluk hidup satu itu Pak, tak terkalahkan Pak. Karena dia penolong. Orang Batak bilang penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolongnya. Maka jangan mencoba mengalahkan istri. Siapa di sini Bapak yang sudah berhasil mengalahkan istrinya? Silakan angkat tangan. Saya mau berguru sih. Saya pun belum berhasil mengalahkan dia. Tapi ketika saya sadar bahwa istri diciptakan tidak untuk dikalahkan, tapi untuk dicintai. Dan dengan jiwa besar kita mengalah, maka justru dia mulai submit dan tunduk dengan sukarela. Jadi kita tidak kalah mengalahkan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Tuhan berfirman, engkau akan birahi kepada suamimu, tapi suamimu akan berkuasa atasmu. Setelah dosalah, maka manusia menikah dan kuasa menguasai. Seharusnya menikah itu untuk mengasihi, bukan saling menguasai. Ya, itu adalah akibat dosa, kutuk dosa. Kita harus lepas dari kutuk pernikahan, yaitu kutuk di mana kita pengen menguasai pasangan. Engkau tidak pernah akan berhasil. Ya. Maka kita harus belajar membawa dalam damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera itu? Wah, panjang banget. Kitab Yesaya ada satu pasal mengenai damai sejahtera. Kalau Sion dipulihkan, maka damai sejahtera akan memerintah dan singa akan duduk bersama dengan anak domba. Gampangnya aja, damai sejahtera itu enggak ada ketakutan. Nah, gimana keluarga kita? Langsung aplikasi. Apakah keluarga kita penuh dengan ketakutan? Contoh, kalau bapak mau pulang, ibu bilang apa sama anak? Awas nak, bapak mau pulang nak, kamu rapiin, kalau nggak digebukin kamu, cepat bikin PR, kalau nggak bapak mau pulang, ini yang mau pulang bapak atau Herodes? Kalau bapak suami mau pulang, ibu itu damai sejahtera atau malah mahnya kambuh? Aduh Pak, kalau suami mau pulang Pak, orang Jawa bilang teratapan, udah deg-degan aja, itu kayak perut jadi kayak mulus itu Pak, makanan belum siap Pak, kalau dia belum siap makanan Pak, dia ngamuk Pak, gitu. Memang laki-laki itu setannya di perut. Maka kalau suami pulang, jangan diajak ngomong Bu, tapi diajak makan. Karena kalau laki-laki sudah makan, dia jinak. Esau tuh dikasih makan, diminta sulung, dikasih. Paulus bilang, Tuhanmu perut. Ya laki-laki itu memang kuat perutnya. Kalau wanita itu kuat mulutnya. Maka wanita itu kalau belum berbicara 5.000 kata, waduh kayak setan dia. Tapi kalau wanita sudah bicara 5.000 kata, dia jinak. Jadi gimana Pak cara menjinakkan makhluk hidup satu itu? Dengarkan dia. Dengarkan dia. Itulah masalahnya Pak. Itu pencobaan. Seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama. Yaitu mendengarkan istri. Karena bagi laki-laki mendengarkan itu susah.
Ibu pengen tahu kenapa mendengarkan istri itu bagi suami susah? Karena suami itu tidak punya telinga. Bapak lihat, ibu lihat telinganya suami sekarang, lihat telinganya suami. Lalu berkata begini, oh kata Pak Jarod cuma aksesoris itu gitu ya. Maka mendengarkan istri itu memang susah sekali. Tapi sesusah-susah apapun Bapak dengarkan dia. Karena wanita harus bicara 5.000 kata. Hidup dalam damai sejahtera tergantung kita. Kalau kita dengerin istri, damai sejahtera. Kenapa? Karena kalau belum didengerin, itu nggak ada damainya. Wanita tuh harus bicara 5.000 kata. Papa, anak kita begini-begini. Udah, tak kasih nasihat. Soal anak, ibu lebih pintar. Bapak nggak usah kasih nasihat. Istri berbicara tentang anak, itu masalahnya bukan anak. Masalahnya, saya mau berbicara. Dengarkan dulu. Udah tak kasih nasihat, dengarkan dulu. Aku sudah tahu, dengarkan dulu. Pak gereja begini, aku udah tahu, dengarkan dulu. Coba itulah beratnya Pak, kita sudah tahu, suruh dengerin coba. Tapi itulah makhluk hidup yang kita nikahi Pak. Kita sudah tahu, suruh dengerin. Yang diceritakan kagak penting lagi. Aduh, emangnya saya gak pernah frustasi menikah, saudara. Bisa khotbah begini, kadang juga pernah saya pernah frustasi menikah. Yang dengan nama makhluk hidup yang namanya perempuan. Dan semua perempuan itu sama Pak. Berbicara yang tidak penting. Berbicara yang tidak perlu. Berbicara yang kita sudah tahu. Dan dia berkata, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Maka Bapak dengarkan saja. Bapak dengarkan. Susah Pak Jarod, aku tahu. Gimana cara mendengarkan kalau susah? Bapak dengerin pakai mata Bapak. Seperti waktu pacaran dulu. Bapak dengerin pakai mata, ya kan? Ada cewek punya pacar, lagi pacaran? Pacarmu dengerin? Tes aja. Menurut kamu gimana? Hah? Apanya? Hah? Gitu. Ya, karena tadi dia dengerin pakai matanya, ya kan? Sambil dengerin itu dia lihat, dia dengerin pakai matanya. Aduh bibir, itu bibir, itu bibir, itu bibir, itu bibir. Itu. Ya, jadi itu tipsnya. Ibu jadi tahu, nggak apa-apa. Maka kalau kita bisa mengalah, kita bisa mendengarkan, contohnya begitu dalam pernikahan misalnya, itu damai sejahtera Pak, damai di bumi Pak. Karena wanita memang butuh didengarkan. Bapak nggak usah mikir saya udah tahu atau penting apa nggak penting. Tapi wanita butuh didengar. Karena bagi wanita ketika didengar dia merasa dicintai. Ketika didengar dia merasa dihargai. Ketika didengar terbentuk relasi. Wanita akan punya relasi dengan siapa yang mendengarnya. Wanita akan selingkuh dengan siapa yang mendengarnya. Maka bangunlah relasi dengan istrimu dengan mendengarkannya. Tapi gimana Pak cara mendengarkan ini Pak? Jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Ini berat kawan. Ini berat. Ya, ini berat. Tidak mudah. Tapi saya berhasil mendengarkan dengan mata saya. Gimana supaya ada damai sejahtera? Maka harus buang namanya kecewa, kepahitan, buang kata-kata kutuk. Sebaliknya ucapkan kata-kata berkat. Oh Pak saya nggak pernah kecewa. Pastilah kalau kecewa ya. Kecewa itu banyak orang Kristen. Di luar Kristen malah nggak kecewa. Kenapa? Karena di luar Kristen itu punya kemampuan membalas. Diledek, difitnah, dijahati. Jahati balik. Rasain lo gitu kan. Nggak kecewa. Habis balas ketawa. Rasain lo. Lah orang Kristen kan difitnah, dilukai, disakiti, dirugikan, ditipu. Kan nggak balas. Jangan balas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kan? Jadi kecewa, banyak orang Kristen kecewa. Jadi gimana dong balas? Jangan juga. Ya, jangan membalas, jangan mengutuk, berkati aja. Kasihanlah sama yang menipu Anda. Aduh kasihan ya dia nipu saya, kalau mati kan masuk neraka. Aduh kasihan banget ya saya ditipu gitu ya. Kasihan dia yang nipu dong, ya kan? Ibu ada yang punya suami jahat nggak? Anggap aja kayak Herodes gitu ya. Tuh kasihan ya dia jahat begitu, mentak-mentak begitu, marah-marah begitu. Nanti kalau jantungnya putus bagaimana ya Tuhan, tolong Tuhan beri kekuatan pada jantungnya. Dia marah Tuhan, kasihan dia kalau dia mati nanti masuk neraka, dia belum lahir baru Tuhan gitu ya. Anda kasihan sama yang marah. Anda kasihan sama yang nipu. Anda dijahati, Tuhan Yesus kan kasihan sama yang jahatin dia. Alkitab berkata dalam hidupmu bersama taruh pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran firman Tuhan, perasaan kasih Kristus. Gampang, susah. Tapi kita menuju hal itu. Ya, kalau gampang nggak perlu Pak Jarod datang ke Batam. Ya.
Ini tidak mudah, tapi kita bergerak ke arah di situ untuk membawa damai sejahtera di dalam keluarga. Ketika hati dipenuhi kasih Tuhan, baru deh damai sejahtera itu bisa memerintah. Di luar itu saya tidak menemukan cara gimana bisa damai sejahtera, sementara banyak orang itu jahat. Kita tinggal di dunia, bukan di sorga. Makanya di sekitar kita itu banyak setan. Ya, misalnya orang menikah, waktu pacaran jangan tanya ya, luar biasa, semuanya indah. Tapi begitu menikah, lihat suami, lihat istri, mulai berkata dalam hati, model itu loh, kok ada emang kalau hidup model begitu ya, setan. Itu sudah ya. Jadi kalau sudah menikah itu, wah suaminya kayak setan, istrinya kayak setan, mertuanya kayak setan, anaknya kayak setan. Suami bukan setan, kayak setan. Istri bukan setan, kayak setan. Siapa yang mengalahkan setan? Tuhan Yesus. Jadi kita, gimana punya suami kayak istri, anak kayak mertua kayak setan? Ya gampang, kita harus kayak Tuhan Yesus. Susah? Susah. Tapi kita menuju hal itu. Berikutnya lagi, bagaimana cara nilai kerajaan sorga ada dalam keluarga? Apa sih nilai kerajaan sorga itu? Nilai kerajaan sorga adalah bahwa yang punya kerajaan sorga itu adalah yang seperti anak kecil. Makanya setelah bertobat, kita harus menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil dalam hal apa? Anak kecil itu tidak ada kepahitan. Mereka bertengkar, kamu jelek, kamu yang jelek, aku gak main sama kamu, aku juga gak mau main sama kamu, begitu kan, tunggu 2 jam, bermain lagi. Jadi ketika anak berantem, orang tuanya masih kepahitan mengenai anak itu, jangan main-main lagi sama dia. 2 jam kemudian, Ma mau main, sama siapa? Sama dia. Lah kan tadi berantem, tapi gak punya teman, daripada gak main sama dia. Gak boleh. Orang tuanya masih kepahitan. Jadi anak itu berantem, tapi gak ada kepahitan. Anda pengen pernikahan seperti di sorga? Bukannya dilarang berantem, gak apa-apa. Berantem boleh. Bagaimana suami istri gak akan berantem? Si pikir menikah sama si rasa. Iya kan? Saya pikir loh, anak itu saya pukul biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa loh, kamu mukulnya terlalu keras, tapi saya pikir loh, tapi saya rasa loh, saya pikir anak kita sekolahkan di Jakarta, tapi saya rasa di Batam juga bagus, tapi saya pikir loh, tapi saya rasa loh, saya rasa adikmu tuh gak suka sama aku, kamu tuh jangan berpikir yang negatif, kamu tuh gak merasakan yang kurasakan. Pasti berantem, sih pikir sama, berantem lah, Anda mau nikah bahagia, rajin-rajin berantem aja, supaya sampai nanti jadi pandai berantem. Pandai bertengkar alkitabiah. Bertengkar mengenai subjek, tidak ada kepahitan. Bertengkar soal uang, ya uang aja. Jangan suku dibawa bapak, jangan marga dibawa bapak. Malas lu, siagian lu lah, kamu malas lu, Tagalung lu lah. Ini marga dibawa-bawa. Satu marga bangkit melawan Anda. Berantem uang aja, nggak usah bilang Jawa lu, Cina lu, nggak usah. Batak lu, nggak usah. Berantem aja, seperti di kantor. Orang berdebat, marketing atau apa, tapi tidak membawa suku. Itu namanya pandai bertengkar. Dan bertengkar boleh, tapi seperti anak kecil, nggak ada kepahitan. Anak kecil bertengkar, 2 jam main lagi. Bapak bertengkar, ibu bertengkar, enggak masalah. Tapi jangan lupa nanti malam bermain lagi. Kalau bapak ibu berantem, main laginya kapan? 3 minggu, 2 minggu, bapak ngajak bermain, mama. 2 minggu. Kita bilang apa soal bertengkar? Kalau marah, jangan sampai matahari terbenam dan bisa ada marahmu. 2 minggu. Itu matahari sudah terbit, terbenam. 14 kali. Kita sudah masuk dalam kepahitan. Maka keluarga yang hebat, keluarga yang benar, keluarga yang kuat, pernikahan yang kuat bukan tanpa pertengkaran. Tapi tersedianya pengampunan, tidak ada kepahitan. Bertengkar itu menurut saya oke-oke aja. Namanya makhluk hidup, beda pikiran, beda ide. Mana mungkin gak bertengkar. Tapi kalau bertengkar, jangan sampai berlarut-larut. Ya kalau saya saya sama istri bertengkarnya ilmiah banget. Kalau udah sampai kayak pentok itu paling, aduh kamu tuh plekmatik banget deh. Atau istri saya cuma ambil nafas, sanguin. Memang benar-benar sanguin. Jadi dari bertengkar, emosi, sadar itu cepat banget. Karena kita kuat di pengajaran. Karena kita kuat di teori. Kita orang yang ngerti pengetahuan, gak akan binasa. Tanpa pengetahuan, maka binasalah mereka. Diterjemahkan tanpa visi. Tapi tanpa pengetahuan, ya, tanpa wisdom. Tapi wisdom diperbanyak juga oleh pengetahuan, apalagi tambah Roh Kudus, tambah ya lengkap sudah ya. Apa itu anak kecil? Anak kecil itu punya integritas. Apa integritas itu gampangnya? Integritas itu perkataan, pikiran sama perkataan, perbuatan sama yang diajarkan dihidupi, yang dihidupi diajarkan. Gampangnya lagi, integritas itu enggak bisa bohong gitu loh. Anak kecil kan enggak bisa bohong. Punya anak kecil umur 2 tahun.
tukang tagih datang, tukang gosip datang. Lalu kita bilang sama anak, jangan diikuti ya, tapi banyak begini. Nah, kasih tahu tamunya ya, kalau mama nggak ada. Tapi mama ada, iya kasih tahu lo nggak ada. Tapi mama ada kan, iya kasih tahu mama nggak ada. Orang yang tidak punya integritas, bohong itu gampang banget. Yang punya integritas susah, tapi dia cepat senang bilang. Makanya si anak keluar ke teras, uduk. Mama suruh bilang kalau mama nggak ada. Hebat sekali integritasnya, dia nggak bisa bohong. Bapak jangan bohong, karena makin banyak kebohongan. Ibu jangan bohong, makin banyak kebohongan Pak, makin cepat jantungmu rusak. Kebohongan itu merusak jantung. Contoh, Bapak banyak rahasia di HP-nya. Dan HP-nya belum hibernate, masih nyala. Istri pegang. Di situ ada rahasia. Tadi baru transfer adik 1 juta ya kan. Aduh, itu tadi si Ani baru curhat itu. Bapak simpen duit di lemari, belum dikunci. Istri buka. Matilah kau. Tidak ada rahasia. Enak banget hidup. Saya punya HP 2, istri 1, tapi kami mirip bentuknya. Istri saya ambil HP saya, ya dia bisa pakai, orang dia tahu passwordnya. Salah ngambil, ya nggak masalah. Kalau saya beli online, saya pakai HP saya, bisa tuk. Oke, virtual account, cekrek. Oke, saya ganti HP istri saya. Nomor PIN-nya, masuk M-Banking-nya, saya bayar pakai HP istri saya. Kalau istri mau ke bank, saya sih punya rekening juga sebenarnya, ya. Paling enggak dengan plafon tertentu bisa masuk lounge. Kalau dengan plafon nilai saldo tertentu, Anda urus visa Amerika 2 hari keluar, nggak usah wawancara. Nggak perlu namanya fotokopi sertifikat, fotokopi surat nikah, nggak perlu. Mereka cuma pengen tahu kok orang ini kalau ke sana nyusahin apa enggak. Saldo Anda udah sangat berarti. Tidak dibutuhkan namanya surat nikah, fotokopi sertifikat rumah. Kalau saldo Anda cukup. Ya, maka saya dan istri kita masing-masing punya saldo, punya rekening. Tapi kalau istri saya ke bank, saya bilang titip ya di print, gitu ya. Kemarin ada transfer kayaknya masuk, walaupun mayoritas itu masuk ke rekening istri. Tapi ada juga yang masih ke saya, gitu ya. Tapi kalau saya pergi atau dia pergi, kita saling printkan buku tabungan. Nggak ada rahasia, makan enak, tidur pulas. Saya punya banyak email karena saya punya 6 Facebook, 6 akun, masing-masing temannya 5.000. Kami giring semuanya ke halaman fanpage sehingga 40.000 followernya. Kalau saya upload di Instagram, maka Facebook otomatis akan terupload juga. Saya punya 3 Instagram. Maka saya punya banyak email. Tapi satu yang saya pakai, kita pakai berdua suami istri. Ada email apa ke dia, ada email apa ke saya, istri bisa buka. Kami keluarga yang sangat terbuka. Anak saya menikah dan saya bilang, nak, kamu sudah menikah. Emailmu, Instagrammu, Facebookmu, semuanya ganti password. Jangan kasih tahu papa lagi. Sebelum dia menikah, saya bisa login ke Instagram anak saya, ke Facebook anak saya. Banyak orang tua, jangankan login ke Instagram anak, nge-follow aja gak bisa, di-block sama anaknya. Kurang intim. Ya. Di dalam integritas, di dalam kejujuran. Jadi ayah jujur perlu, termasuk kejatuhannya, dosanya. Bagaimana dulu dia menonton film porno, bagaimana onani, lalu bagaimana kudus. Anak ngerti, oh kudus itu proses. Nggak cuma kudus. Gimana cara kudusnya? Udah pokoknya kudus. Jemaat bingung semuanya. Anda masuk aja ke YouTube, ketik onani Jarot, masturbasi Jarot, kudus Jarot. Saya ajarkan secara realistis bagaimana dari najis menjadi kudus. Itu progresif. Nah, anak kita tuh lihat hidup kita. Dan kita punya integritas. Yang kita ajarkan, kita hidupin. Yang kita ucapkan sama di pikiran, sama di perbuatan. Itu enak banget tidur. Istri pegang HP, jantungnya tetap tenang. Istri buka lemari, memang dia pegang kuncinya. Aduh, kayaknya hidup begini bagi saya enak. Tapi kayaknya gak banyak orang bisa hidup begini. Maka kalau kita punya hati yang dipulihkan, integritasnya muncul, relasi jadi kuat. Pak, temanku ketangkap nonton VCD porno. Waktu itu belum ada gadget, belum ada HP. Orang masih nonton pakai VCD. Saya tahu itu pendahuluan. Kalau anak bercerita begitu, itu pendahuluan, dia punya cerita yang lain. Mah, temanku Ani dipacari sama Joko. SMP, jangan ikut-ikutan ya. Iya, nggak jadi cerita dia. Itu baru pendahuluan. Dia punya cerita yang lain.
Maka kalau anak bercerita, mah temanku si Ani tuh dipacari sama si Joko. Si Ani yang itu, heeh. Yang ini nih. Iya, oh emang cantik, ya wajar lah. Cantik banget begitu, gimana gak dicintai. Tahu nggak? Waktu dulu papa SMP, papa juga banyak yang cintai lu. Dia cerita pendahuluan, aku cerita bab 1. Karena saya tahu itu pendahuluan, dia akan cerita yang lain. Ketika dia cerita yang lain, kita cerita, dia cerita pendahuluan, saya cerita bab 1. Akhirnya bapak sama anak jadi sahabat. Walaupun anak saya kaget-kaget. Jadi papa pernah nonton film porno? Pernah, waktu SMP. Pakai proyektor, Ben. Belum ada gadget, Ben. Saya pakai proyektor ke Jogja. Oh, gitu. Dia diam bingung juga. Dia lihat bapaknya tumpang tangan, orang roboh. Nonton film porno juga. Tapi kita cerita itu dulu. Sekarang tidak. Jadi kita cerita kelanjutannya gimana. Ini bapak jujur namanya. Bukan bapak. Kalau di masyarakat bolehlah bapak jaga image. Tapi dalam keluarga saya bisa menjadi bapak yang jujur. Ya, tapi kita dengan kejujuran itu kita cerita. Aku juga jatuh di situ, menangnya begini. Ya, jangan begini, Pak, temanku nonton film porno. Kamu juga? Iya. Ya udah yuk kita nonton bareng. Ya, jangan saudara ya. Itu mah yang kacau saudara ya. Pemuritan itu kita turun ke bawah, lalu dari bawah kita angkat bareng-bareng. Maka pemuritan dalam keluarga, pemuritan juga dalam gereja harusnya. Jadi bukan pemimpin yang waduh hebat banget dia ya. Wah dia gembala yang hebat, dia pemimpin yang hebat. Waduh doanya 5 jam sehari sih. Aduh aku gak bisa kayak dia. Kalau aku gak bisa kayak dia hebat, kita gak hebat. Enggak, saya sama saudara sama. Alkitab berkata Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia doa sungguh-sungguh, jadi kita bisa kayak Elia. Saudara bisa kayak saya. Kalau saya tampil jujur. Nah banyak pemimpin tampil tidak jujur. Hanya cerita hebatnya saja. Nggak pernah kesaksian jatuhnya misalnya. Akhirnya kita mengagumi. Tapi berkata aku nggak bisa kayak dia. Harusnya kita jadi seorang pemurid. Membuat orang berkata aku bisa kayak dia. Ya, nah terutama itu dalam keluarga. Supaya anak kita berkata aku nanti bisa melayani kayak papa. Aku nanti bisa kudus kayak papa. Aku juga akan sukses kayak papa. Bahkan lebih daripada papa. Ya, itu namanya pemuritan keluarga berjalan. Apa tuh nilai dalam keluarga? Damai sejahtera, integritas, ya. Maka yang ketiga adalah Pertama, nilai dalam keluarga itu damai sejahtera. Yang kedua saya ajarkan tadi adalah menjadi seperti anak kecil, singkatnya begitu, punya integritas, tidak ada kepahitan. Maka yang keempat adalah menyadari bahwa musuh kita itu setan, bukan manusia yang kayak setan. Maka kita harus mengusir setan, bukan mengusir manusianya. Kita membenci dosanya, tapi bukan pribadinya. Kalau ada suami selingkuh, itu kan ada roh selingkuh yang getayangan, dia merasuki tubuh suami, menggunakan tubuh suami sebagai medium untuk memanifestasikan dirinya, menyatakan dirinya di dalam sebuah kenajisan, karena roh najis menguasai dia. Lalu kita benci suami yang najis, salah sasaran. Tuhan Yesus mati bagi suami. Maka meratap berdoa supaya suami bertobat, lepas dari roh najisnya, dan dia akan bersurga bersama-sama dengan kita. Berarti kita sadar betul siapa musuh kita. Musuh kita bukan darah dan daging. Walaupun mungkin suaminya kayak setan, istrinya kayak setan, kalau anaknya kayak setan. Ya, tapi musuh kita bukan mereka. Ya, kita sadar betul yang namanya ada darah dan daging bukan musuh. Mertua Anda ada darahnya enggak? Ceking banget sih Pak, kerempeng dia Pak. Ada juga darahnya. Bukan musuh kita juga bukan gereja lain ya, gereja lain pendetanya ada darahnya juga. Ya. Kadang-kadang bukan soal setan tapi soal pribadi. Jadi kita tuh sebenarnya berantem dalam keluarga, suami istri, anak berantem. Karena tuh kita nggak paham dia itu siapa. Sanguin, pragmatik, melankolik atau kolerik. Lanjutkan di YouTube ya, keunikan Jarot, personality and marriage. Keunikan dan pernikahan atau memahami keunikan anak. Maka nanti pelajaran soal sanguin, pragmatik, melankolik ini muncul semuanya sudah saya upload di YouTube. Itu akan membuat kita sangat-sangat lebih membantu memahami pasangan atau memahami perilaku anak. Maka disebut DISC. DISC itu namanya kecenderungan perilaku. Kecenderungan perilaku ilmunya ya temperamen dasar atau DISC. Ketika keluarga tidak saling memusuhi, karena apa? Karena memahami. Bukan saling menyerang, tapi melengkapi.
Oh, istri saya itu pragmatik, dia kalem, tenang, teliti, detail, dia emosinya stabil, dia cocok buat follow up. Tapi dia punya kelemahan namanya pragmatik itu tidak kreatif. Ya, saya sanguin itu kreatif, idenya banyak, tapi pelupa. Anak saya nomor 3 juga sanguin, oh pelupa banget, nggak apa-apa. Anak pelupa itu pasti hebat di dalam pergaulan, temannya banyak, karena dia pandai mengampuni. Kenapa? Karena emang lupa. Jadi itu satu paket kepribadian, ya. Anda nggak bisa hanya pilih baiknya saja. Nah, waktu kita paham, anak kita berperilaku kayak mau marah juga secara manusia, tapi iya sanguin dia. Gitu, ya kan? Wah, anak saya nomor 3 itu udah ke airport, pasportnya ketinggalan. Papa, aku pinjam sopir. Ngapain? Mama itu kemana kamu pergi? Dia mau nganter dia. Dia baca tuh di dashboard mobil komitmennya tuh. Ya, istri saya bikin komitmen. Dia akan jadi sahabat bagi anak ketiga Levina Kristi sampai dia dewasa. Sampai dia tulis supaya dia nggak lupa. Karena dia pernah dimusuhi sama anaknya, dimaki-maki, dilawan, sampai istri saya nangis. Selain melawan kepala sekolahnya, juga istri saya dilawan. Sampai istri saya nangis. Lalu kita komitmen untuk lebih mencintai dia. Anak kita pintar, beasiswa, kita cintai. Yang nakal, kita nggak cintai. Padahal yang nakal itu kurang cinta. Kita harusnya mencintai yang nakal, saudara. Lebih lagi, supaya dia bisa pintar kayak ya. Karena orang yang penuh cinta kasih itu otaknya maksimal. Ketik aja Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Tahun 71, udah lama dia menangin Nobel. Tapi dia mengajarkan bagaimana otak itu hebat. Itulah yang saya pelajari dan saya ajarkan buat anak saya. Bagaimana otaknya hebat. Nah, maka anak kami nomor 3 ketika bermasalah, istri saya komitmen nganter kemana dia pergi. Kenapa kamu mau pinjam sopirnya papa? Ya kali ini ya mama gak mau lah, jauh banget ke Mangga 2. Kita tinggal di Bintaro, itu 2 jam. Lah ngapain kamu ke Mangga 2 jauh-jauh? Ya papa beli aku laptop di sana. Sekarang rusak, ya harus ke sana lah. Ya sudah. Pakai sopir saya, gitu ya, pakai sopir papa, pergi dia. 2 jam kemudian sampai di Mangga 2, Pak, laptopnya ketinggalan Pak. Itu makhluk ajaib itu. Itu makhluk ajaib tuh. Servis laptop ketinggalan laptop, ke airport ketinggalan paspor, sampai airport balik lagi, kebut, balik lagi ke airport, pas gitu ya kan. Aduh, asik ngobrol lupa boarding, kemarin ke Bali lupa boarding, beli tiket lagi, Garuda lagi. Jadi kalau kita denger gitu tuh gak marah lagi. Dia bilang sanguin. Tapi istri saya itu gak paham loh. Istri saya itu pernah gak paham. Kok bisa sih ke airport ketinggalan paspor. Ke servis laptop ketinggalan laptop. Ketinggalan paspor udah berapa kali. Aduh, di Australia lagi. Begitu dia ketinggalan, kita langsung kasih apa-apa. Oke, kamu balik ke airport. Kamu kasih tahu information. Bahwa kalau ada yang siapa tahu taksinya tuh sadar terus dia berinisiatif mengembalikan. Kamu lakukan aja, udah. Untung buat dia balik ke airport, kasih tahu informasi. Bener loh, supir taksi yang menemukan di taksinya itu balik ke airport loh. Karena kita punya nasihat tuh kayak insting gitu, begini, pas gitu. Dan kita gak ada marahnya lagi. Kenapa? Ya, kalau istri saya sempat gak paham dia, kok bisa sih lupa ke sekolah itu, pulang sekolah itu ketinggalan tasnya. Berangkat sekolah ketinggalan PR-nya, ke airport ketinggalan paspornya gitu loh. Jadi bukan kehilangan flash disk, ketinggalan tas. Kalau ketinggalan flash disk, ketinggalan laptop, dan dalam rangka pergi mau servis laptop. Itu istri saya gak bisa paham tuh. Kalau saya paham banget. Kenapa saya paham? Ya kan Pak Jarod kan belajar psikologi. Bukan itu. Karena ibu saya itu ke pasar naik sepeda, pulangnya naik becak. Itu ibu saya itu. Dan nanti di rumah dia bingung. Nah, sepeda ibu di mana? Itu ibu saya itu. Makanya ketika anak saya begitu, itu saya sadar sesadar-sadarnya bahwa itu DNA saya gitu loh. Ya kan? Makanya pengertian, ya kan? Makanya ibu-ibu jangan heran kalau anaknya ngompol gitu ya. Ibu tuh gak paham, suami tuh paham. dia gak marah, paham. Itu rahasianya kenapa dia paham, ya kan? Bukan karena pengertian, karena pengakuan bahwa itu keturunannya. Jadi saya sadar, banyak orang bilang Pak Jarod hebat. Saya tahu kelemahan saya, istri saya tahu kelemahan saya, dan saya cinta dia karena dia melengkapi kelemahan saya. Dia tidak training kelemahan saya, enggak. Dia tidak robah kelemahan saya. Dia lengkapin aja. Karena dia tahu saya dengan segala kelebihannya udah cukup. Kekurangannya itu bagian dia untuk berperan.
Jadi ketika melihat kelemahan pasangan, itu bagian saya untuk berperan. Kalau saya berperan, saya dibutuhkan. Kalau saya dibutuhkan, saya bahagia. Berpikirlah mengenai kelemahan pasangan adalah kesempatan untuk berperan. Maka masalah perbedaan pernikahan selesai. Ya, diselesaikan dengan mindset aja. Apa pasangan saya sudah berubah? Berubah dikit. Apa saya sudah berubah? Saya berubah dikit juga. Kita akan berubah sih. Tapi menikah untuk tidak merubah. Kita merubah diri kita sendiri. Kita berubah, anak kita, istri kita mendapat teladan perubahan. Oh, ternyata manusia bisa berubah. Jadi kita nggak usah merubah pasangan, nggak usah. Ya. Apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu sukacita. Kerajaan sorga itu mengenai sukacita. Nanti sore akan lebih detail mengenai hal ini. Ya. Kenapa bersukacita? Itulah yang nanti sore saya mau bahas mengenai hati gembira itu obat yang manjur. Namanya manjur itu semua sakit bisa sembuh. Kenapa? Kalau kita gembira, tubuh produksi endorfin, endogenesis morfin. Morfin itu painkiller, endogenesis itu diproduksi oleh tubuh. Obat dari luar itu bisa cocok, tidak cocok, alergi, ginjal, segala macam. Tapi obat yang diproduksi oleh tubuh sendiri 100% pasti manjur. Cocok, kompatibel. Ya, dan itu terjadi kalau kita gembira. Jadi sebenarnya sembuh itu gampang banget. Ya, yang susah itu bukan sembuhnya, yang susah itu gimana gembira. Gimana gembira Pak, suami kayak setan Pak, istri kayak setan Pak, setan lagi ya kan, itu kenyataan. Suaminya baik, anaknya kayak setan, anaknya baik, mertua kayak setan, mertuanya baik, tetangga kayak setan, tetangganya baik, janda sebelah kayak setan. Udah semuanya, memang kita tinggal di dunia saudara, lebih banyak setannya daripada Tuhannya. Nanti di sorga nggak ada setan lagi, tapi kita masih tinggal di dunia. Maka gimana Pak kalau singkatnya aja Pak, rahasia sehat dan bahagia, cintai para setan. Kalau kita bisa mencintai mereka, kita hidup ini, nggak berubah aja kita cinta, gimana dia berubah? Bonus kebahagiaan. Apapun kondisi apapun, aku udah nikahi kamu dengan kondisi seperti ini. Itu konsekuensi pernikahan. Kelemahannya aku tutupin, kan selesai. Istri saya nggak pandai pegang uang, ada juga yang istri nggak pandai pegang uang. Ya bapak yang pegang uang aja. Tapi istri dijatah seminggu sekali. Seminggu dikasih, harian habis, kasih harian aja. Latih dan didik sampai dia bisa pegang uang. Kalau saya dulu juga nggak bisa pegang uang, sekarang saya pun pandai pegang uang. Kalau istri saya dari dulu dia emang pandai pegang uang, pandai sekali. Sudah masuk, nggak bisa keluar. Pegang dengan kuat. Pegang dengan kuat, saudara. Ya tapi lama-lama kita saling menyesuaikan. Jadi tidak mengubah, tapi menyesuaikan. Menyesuaikan itu berarti berubah juga, tapi yang berubah diri kita. Maka kita belajar untuk bersukacita. Nanti sore disambung lagi soal sukacita. Ya, kalau kita sukacita, kita sehat. Terakhir hari ini. Lebih mudah onta masuk lubang jarum. Bush. Ya, lubang jarum itu sebenarnya pintu gerbang lubang jarum. Pintu gerbang yang besar itu, yang lubang jarum itu yang kecil itu. Yang besar itu kalau sore ditutup. Jadi yang bisa masuk tinggal yang kecil. Yang kecil itu lubang buat manusia, onta ya nggak bisa. Bisa sih kalau dia kurus, bisa sih kalau dia mau tunduk, bisa sih kalau mau diatur, bisa sih kalau bebannya dicopotin semuanya, lalu dia mau duduk, mau merangkak. Tapi unta bukan hewan merangkak. Jadi susah sekali, tapi bisa kalau unta itu mau diatur. Jadi orang kaya itu bisa masuk surga kalau mau diatur. Susahnya orang kaya nggak bisa diatur. Orang kaya malah ngatur pendeta, ngatur gereja. Ya, maka orang-orang kaya perlu belajar namanya rendah hati. Nah sama juga sebenarnya suami istri. Karena bicara kerajaan sorga, ya kalau kita nggak rendah hati, nggak bisa masuk kerajaan sorga. Keluarga kita nggak merasakan kerajaan sorga kalau isinya orang-orang sombong. Orang sombong, Alkitab berkata ada ayatnya, Tuhan membenci orang-orang yang congkak. Tapi Tuhan sahabat bagi orang rendah hati. Maka perlu kita belajar menjadi rendah hati. Ya. Apa itu rendah hati? Satu poin saja untuk hari ini mengenai rendah hatinya. Rendah hati itu mau minta ampun. Besar hati itu mau mengampuni. Mungkin sedikit mengenai dosa yang tidak bisa diampuni. Apa sih dosa yang tidak diampuni itu? Menghujat Roh Kudus. Tapi apa itu menghujat Roh Kudus? Maka kita harus melihat ayat mengenai pekerjaan Roh Kudus. Tentu banyak, ya soal karunia segala macam. Enggak, saya fokuskan pada Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa. Apalagi, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan mengenai kebenaran. Jadi Roh Kudus itu kerjaannya apa? Kamu salah, minta maaf. Lalu kita nggak minta maaf, kita menghujat Roh Kudus. Yang pekerjaannya mengingatkan tentang dosa. Kamu berdosa, bertobat. Biasa. Semua orang juga begini. Kalau semua orang begitu menjadi biasa. Korupsi, ya kalau ketahuan aja sial.
Semua orang juga melakukan. Ketika semua melakukan menjadi biasa. Enggak. Benar apa tidak itu apa kata Alkitab. Nah, orang akhirnya pegangannya bukan Alkitab. Kalau orang biasa, akhirnya kita memadamkan Roh Kudus. Maka kita nggak boleh menghujat pekerjaan Roh Kudus. Ya, bagi saya gampang. Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Mengingatkan kesalahan, mengingatkan kebenaran. Nah, dalam hal suami istri aja. Misalnya Roh Kudus mengingatkan, kamu salah, minta maaf. Atau kamu maafin. Jadi, kenapa kita harus minta ampun? Ayatnya nggak ada, tapi saya sebutkan ya. Di kitab Matius ada, Lukas ada, kan begini. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak mengampuni kamu. Jadi dosa yang mendatangkan maut satu, tentu banyak. Kalau kuliah bisa banyak, tapi paling enggak dua. Satu, kita enggak minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil sehingga dia mengampuni dan menyucikan. Diampuni, disucikan. Ayat yang lain, dosa kita dihapus. Dihapus yang enggak ada lagi. Kalau kita enggak minta ampun, dosanya tetap ada. Kalau tetap ada, ya masuk neraka. Jadi dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak diakui. Begitu diakui, dihapus. Dihapus yang ada lagi. Diampuni nggak ada lagi. Jadi dosa, jikalau kita mengaku dosa, maka ia mengampuni. Kalau kita tidak mengaku, ya nggak diampuni. Tapi dosa kedua yang mendatangkan maut adalah tidak mengampuni. Kita sudah minta ampun, sudah bayar perpuluhan, sudah melayani, tapi nggak mengampuni. Alkitab berkata, kalau kamu tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni. Kalau tidak diampuni, ya masuk neraka, maut. Sudah melayani, bayar perpuluhan, PDM, pendeta, doktor teologi, ya apapun juga. Tidak mengampuni, ya Tuhan tidak mengampuni. Tuhan tidak mengampuni, ya tidak masuk surga. Maka dosa yang mendatangkan maut adalah tidak mau mengampuni. Kadang banyak orang Kristen sudah mau mengampuni, hebat. Karena mengampuni itu susah. Tapi kalau sudah mau mengampuni, saya tambah satu lagi ya, minta ampun. Nah banyak orang malah nggak mau minta ampun. Suami istri berantem, siapa yang salah? Ya dua-duanya salah. Suaminya selingkuh 7 kali, bawa pulang ke rumah lagi, main tringle lagi, 3 orang dibawa pulang ke rumah. Istrinya suruh ngeliat lagi, udah buat macam-macam. Masalah kebejatan seksual yang saya tangani itu. Suami istri nonton film porno, suaminya terangsang, istrinya masukin timun, gebukin, aduh kenajisan zaman sekarang itu, selingkuhnya itu bukan sembunyi-sembunyi lagi. Udah ngaco-ngaco aja. Suami selingkuh katakanlah. Suami salahnya 100 poin. Istri, ya ada salah sih karena awalnya tuh nggak memperhatikan suami. 5 poin. Siapa harus minta maaf? Sing waras ngalah. Yang rohani membimbing yang tidak rohani, memberikan teladan. Maka istri yang suaminya selingkuh ini, istri minta maaf sama suami untuk kesalahannya tidak memperhatikan dia. Susah ya? Susah. Karena kita berpikir dia yang salah. Tapi saya ketemu dengan suami-suami yang selingkuh. Dan dia tidak merasa bersalah. Wow, begitu Pak? Iya Bu, benar Bu. Banyak suami selingkuh nggak merasa bersalah. Kenapa? Ya saya begini ini kan karena istri nggak perhatikan saya. Ini kan akibat, bukan akar gitu loh. Makanya walaupun ibu merasa salahnya cuma 5 poin, yaitu tidak memperhatikan suami, kadang suami pun itu menunggu istrinya minta maaf. Lalu sementara ibu, kalau dia minta maaf saya akan ampuni. Kalau dia minta maaf. Yang satu dekat juga, kalau dia minta maaf, saya akan mau dipulihkan. Saling nunggu minta maaf. Ternyata banyak orang mau mengampuni. Kalau anakku kembali, aku ampuni dia. Tapi jangan aku suruh cari anakku. Anaknya juga, kalau papa minta ampun, aku mau balik sih. Bapaknya berkata, di Alkitab ada uang hilang dicari, domba hilang dicari, anak hilang gak dicari. Itu salah judul perikop. Abad ketiga, kanonisasi dan judul perikop dimasukkan. Sebelumnya gak ada judul perikop. Anda baca yang judul perikopnya anak hilang, itu ceritanya bukan anak hilang. Itu ceritanya anak pergi. Minta warisan lalu pergi. Emangnya dulu bisa pakai Google gitu, anakku berhasil masuk, saya ketik namanya, wah dari dia bangkrut, saya nggak ada, dia nggak tahu bangkrut apa enggak, yang nggak dicari lah, namanya juga bukan hilang. Anak pergi. Anak hilang, cari. Itu Hakim-Hakim pasal 11. Ketika Yefta jadi perampok, bapaknya minta ampun. Jadi kalau mau Anda pemulihan, Anda cari. Untuk cari ngapain? Gilead minta maaf sama Yefta. Orang tua minta maaf sama anak. Ketika orang tua minta sama anak, lalu Yefta dikatakan, lalu ia mengajukan perkaranya kepada Tuhan. Yefta tidak bisa doa selama dia kecewa sama orang tuanya. Jemaat nggak bisa doa loh kalau kecewa sama pendetanya. Pendeta pun harus minta maaf sama jemaat kalau dia salah.
Ayah pun harus bilang maaf sama anak. Dan pasti namanya anak orang tua berantem, itu dua-duanya pasti salah. Cuma kita salahnya berapa? Mungkin lebih sedikit. Saran saya, balik ke contohnya ibu, suaminya selingkuh, salahnya 100, ibu gak perhatiin, salahnya 5, ibu minta maaf sama suami. Atau dibalik, mungkin istri yang selingkuh, atau istri punya masalah, segala macam dah. Ngelangin duit segala macam, karena bapak kurang care, kurang perhatian, gak ngajarin dia. Bapak minta maaf untuk salahnya yang 5 ini. Dengan permintaan maaf yang benar. Bagaimana tuh minta maaf yang rendah hati, yang benar? Ibu, bapak, atau bapak bilang sama ibu, maafin aku ya, aku salah. Itu minta maaf yang benar. Maafkan saya salah. Titik. Jangan ada tambahan ya. Maafin aku ya. Nanti kamu juga saya maafkan. Itu pasti dibalas. Aku tuh gak salah, kamu yang salah. Berantem lagi saudara. Anda berantem ketika sedang minta maaf, konyol kan? Maka minta maaf tuh jangan pakai tambah-tambahan. Ya maafkan saya ya, nanti kamu juga saya maafkan. Nanti kamu juga saya maafkan. Itu kata-kata penuduhan saudara. Jadi ada berantem lagi. Jangan pakai penutup yang satu ini, haram. Maafin saya itu aja marah. Itu menghina saudara. Itu menghina. Ya minta maaf kok pakai embel-embel ya. Minta maaf itu maafkan ya aku salah, sorry gitu. Anda beruntung luar biasa kalau dia berkata maafkan saya juga. Itu Anda beruntung luar biasa. Karena itu hanya ada dalam film. Atau ada dalam khotbah yang lain. Siapa nggak tahu siapa yang khotbah. Realita kehidupan kalau kita berkata maafkan saya. Biasanya dia berkata oke, saya maafin. Dan dia tidak berkata maafkan saya juga. Padahal dia dosanya lebih banyak. Jangan khawatir. Kalau Anda berkata maafkan saya dan dia diam aja atau manggut-manggut, oke, diam aja. Kemungkinan dia orang yang sombong. Kedua, dia tidak sombong, tapi turun-temurun dalam keluarganya. Nggak ada budaya minta maaf. Tapi percaya saya, kalau Anda berkata maafkan saya dan dia diam saja atau manggut-manggut. Dalam hati nurani yang terdalam ada suara pelan sekali. Sebenarnya saya salah juga sih. Anda sudah taruh kalimat itu dalam hatinya. Itu sudah cukup buat mulai pemulihan. Atau yang ketiga adalah dia orang tipe logika. Baik laki atau perempuan tapi logikanya kuat. Dan dia berpikir berprinsip. Saya tidak perlu minta maaf. Tapi saya akan berubah. Daripada kayak dia minta maaf melulu tapi gak berubah-berubah. Jadi ada orang tuh yang punya prinsip bahwa dia gak perlu minta maaf. Tapi saya berubah kok. Dan kebanyakan begitu tuh yang laki-laki. Tapi laki-laki harus tahu bahwa istri itu punya telinga. Yang dia mau dengar. Bapak berkata maafkan saya. Maka kalau dia gak dengar, dia tanya terus. Kamu salah kan? Makanya minta maaf. Bapaknya berpikir, yang penting saya berubah. Bapak harus sedikit-sedikit lah punya perasaan. Ya, dia mau karena makhluk hidup itu satu itu telinganya kuat sekali. Kualitasnya nomor 1. Maka Bapak berkata, maafin ya gitu. Titik udah situ gitu ya. Itu cukup bagi dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami belajar firman-Mu hari ini mengenai keluarga sorgawi. Kami rindu Tuhan, suasana sorga itu ada di dalam keluarga kami. Karena kami yang membawa hadirat-Mu di dalam keluarga. Karena Engkau ada di dalam kami, Roh-Mu di dalam kami. Di mana Allah berfirman bahwa barang siapa hidup di dalam kasih, maka Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Aku mengucap syukur Tuhan kalau Engkau di dalam aku. Dan aku membawa hadirat-Mu. Dan aku sebagai kepala keluarga, para bapak boleh berpikir, boleh berkata, aku sebagai kepala keluarga, aku akan menentukan suasana dalam keluargaku. Dan aku mau bangun keluarga sorgawi. Anak-anak diberkati, perkasa di bumi. Kalau toh Tuhan izinkan Bapak Ibu seperti saya pun mengalami kebangkrutan, gagal usaha, tidak lama Tuhan akan bangkitkan dan pulihkan kembali. Karena firman Tuhan menjanjikan orang yang takut akan Tuhan, di dalam rumahnya ada harta kekayaan.
Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hidup yang Tuhan sempat izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami belajar firman-Mu, kami belajar jalan-jalan-Mu yang Engkau tanam dengan kuat lewat proses kehidupan yang kami alami. Karena Engkau tanam dengan kuat, kami bisa mengajar dengan yakin bahwa hukum-hukum firman-Mu masih berlaku sampai hari ini. Dan kami mau bangkit komitmen untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman Tuhan. Mari kita berkata bersama, amin. Tuhan berkati.